Hari ini aku memberikan persembahanku, hari ini aku begini, hari ini aku begini. Tuhan suka nggak? Enggak. Tuhan lebih suka kepada yang lain yang berkata, menepuk dadanya, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tapi dia merasa enggak layak. Makanya saya kadang kasihan lihat pendeta-pendeta yang merasa diri jadi nabi. Merasa dirinya powerful, layak. Kasihan sekali. Ya, shalom. Selamat malam teman-teman. Ya, pada hari ini kita akan belajar sesuai dengan tema yang disepakati adalah kita akan memperdalam bagaimana keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, nah saya kemanapun saya berkhotbah, kalau temanya hanya ini dan selalu tentang ini, yaitu tentang apa? Ya, mengapa? Hanya dalam Yesus. Saya selalu mengambil sabda yang powerful dari Kristus tentang dirinya sendiri yang menyatakan bahwa memang ia bukan dari dunia. Injil Yohanes pasal ke-8 ayat yang ke-24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Sekali lagi, karena itu tadi aku, yaitu Yesus, ya, berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, anak-anak muda, kira-kira mengapa Tuhan Yesus sampai berkata seperti ini? Dan apakah maknanya ia berkata seperti ini? Apakah artinya ia sampai berkata seperti ini? Saya prihatin ada banyak orang, ada anak muda yang secara sadar ataupun tidak sadar mulai melihat Kristus itu dalam kacamata universalisme. Mereka mengatakan bahwa ya semua agama baik, semua iman baik. Anak-anak muda bilang, mari fokus berbuat baik. Karena dengan perbuatan baik, Tuhan kita di agama manapun, di kepercayaan manapun, kita pasti selamat. Kalau kamu mengatakan seperti itu adalah upaya dosa-dosamu menipu dirimu. Karena apa? Kamu berkata seperti itu, kamu tahu apa yang bisa mengatakan itu dari dirimu. Kamu tahu nggak apa yang ada di dalam dirimu sehingga kamu mampu berkata seperti itu. Semua Tuhan sama kok. Semua Allah sama kok. Yang penting kita buat baik, kita pasti selamat. Kamu pernah nggak menyadari berhenti sejenak? Kamu pernah nggak menyadari kenapa aku mengatakan ini? Apa yang membuat aku berkata seperti ini? Pernah nggak kita bertanya seperti itu? Semua agama itu sama, semua Tuhan itu sama. Yang penting kita baik. Ada orang demi alasan apapun persatuannya dengan dunia, mereka mengatakan seperti itu. Tapi pernah nggak kamu bertanya, mengapa aku mengatakan seperti ini? Apa alasan? Atau kamu mundur sebentar, mengapa aku berkata seperti ini? Pernah nggak kita bertanya seperti itu kepada Allah? Nah, mengapa kita tidak mempertanyakan sesuatu yang keluar dari mulut kita, padahal nanti di pengadilan Kristus semua yang kita ucapkan dengan sia-sia akan dipertanggungjawabkan. Jadi termasuk anak-anak muda yang dengan gampangnya ngomong di luar Yesus apa itu selamat. Yang penting baik-baik aja. Yang penting kita bersaudara, yang penting kita sahabatan. Kita pasti selamat kok, ya. Nah, saya akan beritahu menurut firman Tuhan, apa yang membuat manusia tidak selamat dan mengapa hanya Yesus Kristus yang menjadi sumber keselamatan. Mengapa manusia tidak selamat? Karena ulah manusia itu sendiri. Dalam khotbah saya beberapa minggu lalu di tempat ini yang saya 2 sesi, saya sudah menjelaskan mengapa dan seperti apa manusia itu sejak semula dirancang oleh Allah. Anak-anak muda, kamu adalah bagian dari manusia yang dirancang oleh Allah. Kamu mengalami kemudaan ini adalah tahapan usia menuju kematian yang pasti. Tapi pernah nggak kamu bertanya, aku muda, umurku tidak semakin panjang, semakin pendek. Menuju satu final yang pasti, yaitu kematian. Nah, banyak orang berusaha mencari popularitas, mencari kekuatan, mencari kemenangan tanpa mempersiapkan apa yang akan dia bawa.
ketika ia mati. Dia fokus mencari apa? Aku harus jadi PNS agar orang tuaku suka. Aku harus jadi ini agar aku begini. Aku harus jadi ini agar orang-orang menyukaiku. Tapi dia tidak pernah mempersiapkan ketika aku mati, apa yang akan kulakukan? Ada yang seperti itu karena memang tidak peduli. Ada yang karena tidak tahu tentang kematian. Sejak semula Allah menciptakan manusia itu untuk hidup yang kekal. Untuk hidup yang kekal dengan dia bersama dia dalam kerajaannya di langit bumi ini. Dia ciptakan manusia untuk menikmati kasihnya. Hari pertama sampai hari kelima dia lihat semua itu baik. Hari pertama, kedua, 3, 4, 5, wah semua baik. Ketika semua yang baik itu jadi, baru manusia dicipta hari ke-6 untuk siap menikmati semua yang baik. Jadi tujuan Allah ciptakan kamu dan saya sejak mula-mulanya itu baik sekali. Nah, ketika Allah menciptakan kita untuk tujuan yang baik, untuk menikmati kasih-Nya, maka kita pun harus diciptakan untuk kekal, untuk hidup yang kekal. Nah, apa buktinya Allah menciptakan kita untuk hidup yang kekal? Dia menghidupkan kita dengan roh-Nya yang kudus. Roh-Nya yang kudus adalah roh yang kekal. Nah, agar hubungan itu bisa kekal dan kasih itu bisa kekal, maka manusia itu harus kembali mengasihi Allah. Kalau Allah mengasihi manusia, maka manusia pun harus kembali mengasihi Allah. Seperti laki-laki. Laki-laki pinang perempuan. Wahai kekasihku yang cantik tiada duanya. Aku mau bersatu dengan engkau dalam perkawinan. Aku akan mengasihi engkau, memberikan kamu banyak hal yang kamu suka. Tapi agar perkawinan kita ini bisa utuh, bisa berjalan, perempuan pun harus kembali mengasihi laki-lakinya, bukan? Harus. Tapi ketika salah satu tidak mencintai lagi, maka terjadilah perceraian. Nah, Allah ciptakan manusia dengan begitu sempurna. Dia ciptakan dengan begitu baik. Lalu manusia pun harus kembali meresponi kasih Allah. Nah, manusia itu tidak tahu bagaimana caranya kasihi Tuhan. Maka Tuhan ajari caranya ke manusia itu. Caramu mengasihi aku adalah jangan makan buah pengetahuan itu. Buah pengetahuan, larangan buah pengetahuan itu bukan tentang apa? Itu bukan ujian, bukan cobaan. Kalian mungkin bilang, seandainya pohon itu tidak ada, dosa tidak akan ada. Karena anak-anak muda suka berandai-andai tuh. Seandainya pohon itu tidak ada, kita nggak akan berdosa. Karena kamu nggak tahu mengapa pohon itu ada. Pohon itu ada adalah cara yang Tuhan sediakan kepada manusia. Beginilah, inilah saranamu untuk mencintai aku. Nah, Tuhan ajari manusia itu. Kamu tidak tahu bagaimana caramu mengasihi aku? Nah, aku ajari. Caranya adalah jangan makan buah pengetahuan itu. Seperti ibu bapak yang hadir di tempat ini. Dia bilang sama anaknya, kalau kamu memang sayang papa, kamu sayang dengan mama, tolonglah jangan merokok. Bukan berarti dia dengan meniadakan rokok. Jangan merokok. Jangan lakukan ini. Kalau kamu memang sayang sama saya, jangan lakukan ini. Nah, Tuhan pun bilang, kalau kamu mau sayang sama aku, jangan makan itu ya. Nah, ketika manusia itu pada akhirnya tahu bagaimana caranya mengasihi Allah, dan manusia itu, nenek moyang kita itu akhirnya gagal mengasihi Allah. Dia ambil itu pohon, buah pohon itu, tidak tahu itu pohon apa. Ada yang bilang itu apel, belum tentu. Jadi kalau ada parodi-parodi Natal itu pakai apel, seakan-akan itu buah apel, belum tentu. Tidak ada yang tahu itu buah apa. Ada yang bilang buah kuldi, tidak benar. Karena kita tidak tahu buah kuldi itu apa. Ya, nah manusia itu gagal mengasihi Tuhan. Dia gagalnya dengan apa? Dengan ambil pohon itu. Ketika dia ambil buah pengetahuan itu artinya dia apa? Dia itu tidak mencintai Allah. Dan ketika dia tidak lagi mencintai Allah, dia gagal mengasihi Allah, maka dia bercerai, berpisah dengan Allah. Seperti perempuan, kalau dia tidak mengasihi suaminya, dia akan bercerai dalam persatuan hubungan itu. Maka terjadilah kerusakan.
Dan ketika manusia itu memutuskan bercerai terhadap Allah, maka terjadilah kerusakan hubungan. Dan ada konsekuensinya. Tuhan bilang, kalau kamu makan buah pengetahuan itu pastilah engkau mati. Apa artinya? Kalau kamu makan buah itu pastilah engkau mati. Tuhan mau bilang, kalau kamu gagal mencintai aku, kamu pasti berpisah dari aku. Berpisah dengan Allah sama dengan kematian. Arti mati apa? Berpisah dari Siapa hidup itu? Allah. Nah, ketika kita berpisah dengan Allah, pada saat itulah kita mati. Yang tadinya hidupnya Allah, roh Allah menghidupi kita terus menerus dalam hidup yang kekal. Tapi ketika manusia itu berpisah dengan Allah, rohnya Allah tidak lagi membantu hidup kita. Maka hidupnya Allah tidak lagi menopang hidup manusia. Maka manusia itu semakin lama semakin menua dan mati. Seperti lampu-lampu ini, kalau listrik tidak mengalirinya, ia akan mati. Maka manusia pun akan mati ketika roh Allah tidak lagi menopang hidup manusia. Kenapa tidak ditopang? Karena sudah bercerai dengan Allah. Akhirnya manusia itu rusak. Manusia itu mati. Manusia itu menua. Dia menderita, dia teraniaya, dia mengalami semua yang buruk. Karena apa? Karena dia telah mengkhianati cintanya Allah. Seperti seorang perempuan, ketika dia mengkhianati cinta suaminya yang tulus, dia akan menderita di dalam apa yang dia peroleh. Maka demikian juga manusia. Ia mengkhianati kasih Allah yang tulus, yang menyediakan segala sesuatu yang sempurna bagi manusia. Tetapi manusia itu gagal mengasihi Allah. Maka manusia itu menuai semua apa yang dia perbuat. Ia menabur ego, dia menuai hasil dari ego. Maka hidupnya tak dapat lagi menolong dia. Maka manusia itu jadi rusak. Maka ada kematian, sakit, penyakit, penderitaan. Jadi semua kematian, semua penderitaan yang ada di bumi ini disebabkan oleh satu hal. Kegagalan mengasihi Allah. Tapi apakah ketika manusia itu rusak Allah meninggalkannya? Tidak. Allah kita kasihnya kekal. Apa yang dijanjikan oleh Allah ketika manusia itu rusak? Siapa yang dijanjikan? Siapa? Ada yang bilang Yesus. Kamu tahu dari mana Yesus? Ada yang bilang Yesus? Kamu tahu dari mana kalau itu Yesus? Enggak. Yang Tuhan janjikan ketika manusia itu rusak, itu adalah keturunan perempuan. Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Allah menjanjikan ketika manusia itu rusak, ketika manusia gagal, Tuhan hendak biarkan. Tuhan janjikan pemulihan melalui apa? Melalui anak laki-laki yang adalah keturunan perempuan. Nanti anak laki-laki ini akan diremukkan tumitnya. Dan nanti anak laki-laki ini akan meremukkan kepala iblis. Kenapa kepala iblis yang diremukkan? Karena iblislah yang mengundang manusia masuk ke dalam dosa. Maka seluruh para nabi di perjanjian lama yang kamu baca, itu berbicara tentang anak laki-laki ini. Nabi Musa 1250 tahun sebelum anak laki-laki itu datang berkata, nanti anak laki-laki itu datang dari perawan dan dia dari bangsa Yehuda. 1000 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Raja Daud mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan berseru Eli Eli lama sabachthani ketika tangan dan kakinya dipaku dan anjing-anjing mengerumuninya dalam Mazmur 22. 750 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Yesaya mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan ditempatkan di antara penjahat. Dia akan dihitung sebagai pemberontak. Ia akan ditikam. Dan oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ia dihindari banyak orang. Ia dicaci, ia dimaki oleh banyak orang. Nabi Mika 700 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan lahir di kandang domba. Hosea mengatakan nanti anak laki-laki itu akan diasingkan ke Mesir. Yeremia, Yehezkiel dan nabi yang lain mengatakan nanti anak laki-laki itu akan menunggangi seekor keledai. Ia juga tulang-tulangnya tidak akan dipatahkan. Dan dia akan mengalami semua penderitaan.
Dan akhirnya ketika seluruh para nabi ini bernubuat tentang anak laki-laki itu, tahun 4 sebelum Masehi, maka lahirlah seorang anak laki-laki di sebuah kandang domba seperti yang dikatakan Nabi Mika. Di Bethlehem, di rumah roti, di kotanya Daud, dari suku Yehuda, dari perawan bernama Maria, suku Yehuda anaknya Eli dan Ana. Yang diberi nama Yesus, yang disebut Kristus dari Nazaret. Ketika Yesus Kristus ini lahir, dia menggenapi semua yang dimaksudkan para nabi. Ia lahir dari perempuan seperti janjinya kepada Adam. Ia lahir dari Yehuda seperti janjinya kepada Musa. Ia lahir dari anaknya Israel seperti janjinya kepada Abraham. Ia lahir di kandang domba seperti janjinya kepada Mika. Ia disalibkan seperti janjinya kepada Yesaya. Ia berseru Eli Eli lama sabachthani ketika tangan dan kakinya dipaku seperti janjinya Daud. Padahal di zaman Daud belum ada salib. Dan dia mengalami semua apa yang disebut kepada nabi. Ia diasingkan ke Mesir seperti yang dikatakan Hosea. Dan ketika anak laki-laki ini lahir, dialah yang menjadi sukacita dan penantian seluruh manusia. Tapi apa sih Elia yang dilakukan anak laki-laki ini? Apakah yang dilakukan oleh Yesus Kristus ini sehingga kita perlu percaya kepada dia? Apakah makna salibnya dia itu? Mengapa dia harus di kandang domba? Mengapa ia harus menderita? Mengapa ia harus mati? Mengapa ia harus mengalami semua yang buruk itu? Dan apakah makna yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak bina, melainkan mengapa tiba-tiba dijanjikan hidup yang kekal di sana? Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba yang percaya kepada anak laki-laki itu akan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepada anak Allah itu akan diberikan hidup yang kekal. Mengapa diberikan? Kalau kamu percaya kepada anak itu, kamu akan diberi hidup yang kekal. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang sejak semula kamu diciptakan untuk hidup yang kekal. Tapi hidup yang kekal itu terhambat oleh karena dosa. Maka agar hidup yang kekal itu terbuka, yang dilakukan anak laki-laki ini adalah menyelesaikan dosa. Hidup yang kekal terhalang oleh karena dosa. Dosa dalam bahasa Ibrani adalah hatah, yang artinya hutang. Hutang apakah kita kepada Allah? Hutang kasih karena kita gagal mengasihi Allah. Maka kegagalan kita mengasihi Allah membuat kita terhambat mengalami hidup yang kekal di dalam Allah itu. Maka agar kita kembali kepada hidup yang kekal ini, maka hutang kegagalan mengasihi Allah ini harus dilunasi. Bagaimana cara Yesus Kristus? Apakah yang dilakukan oleh Yesus Kristus sehingga kita bisa kembali kepada hidup yang kekal itu? Yaitu melunasi hutang kasih itu. Bagaimana cara Yesus Kristus melunasi hutang kasih itu? Ia dengan kasihnya kepada Bapaknya, dengan taat tanpa celah. Ia dengan rela naik ke atas Kalvari, membuktikan kasihnya yang tiada berbatas, kasihnya yang tak bercacat, kasihnya yang sempurna. Ia menunjukkan ketaatan yang sempurna. Ia menunjukkan kasih yang total kepada Bapaknya di Kalvari dengan berkata, sudah selesai. Tetelestai. Tetelestai adalah bahasa Yunani untuk transaksi hutang piutang. Jadi ketika Kristus Mesias mengatakan sudah selesai, artinya dia mengatakan apa? Kegagalan manusia mengasihi Allah yang membuat kita tidak bisa memperoleh hidup yang kekal, itu dibayarkan oleh keberhasilan Yesus Kristus mengasihi Bapaknya di atas Kalvari. Maka ketika ia mengatakan sudah selesai, tabir pemisah antara ruang suci dan ruang maha suci dirobek oleh Kristus. Artinya apa? Tidak ada lagi penghalang antara Allah dengan manusia. Penghalang antara Allah dengan manusia adalah kegagalan mengasihi Allah. Maka karena Kristus telah berhasil mengasihi Bapaknya sampai mati tanpa dosa, ia merobek tirai itu. Maka artinya pintu kepada hidup yang kekal yang ditutupi oleh kegagalan kita mengasihi Allah dibuka, dirobek oleh keberhasilan Yesus Kristus tanpa berdosa sampai mati di kayu salib mengasihi Bapaknya. Maka di dalam Dialah kita beroleh pembenaran. Tapi selain melunasi dosa, apa yang dilakukan oleh dia yang lebih agung, yang lebih besar, yang lebih dahsyat. Yang Yesus Kristus lakukan selain melunasi dosa adalah mengalahkan dosa. Efek dari hutang itu.
Efek dari hutang itu adalah kematian. Maka Yesus Kristus harus lebih kuat dari kematian. Agar ia tidak setara dengan kematian. Tapi ia lebih tinggi, menduduki, menginjak kematian. Seperti yang diperkatakan oleh janji Allah kepada Adam. Janji Allah kepada Adam dan Hawa, nanti anak laki-laki ini akan menginjak kepala ular. Kepala itu dalam bahasa Ibrani, dalam arti Ibrani adalah kuasa, power. Apa kuasa ular? Kuasa ular adalah kematian. Kita baca Ibrani 2. Ayat yang ke-15b. Ibrani 2 ayat 14b. Supaya melalui kematiannya, kematian Kristus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi janji Allah kepada Adam dan Hawa bahwa nanti anak laki-laki ini akan menginjak kepala ular. Akan menginjak kuasa ular. Karena kuasa ular adalah kematian. Maka anak laki-laki ini nanti harus menginjak-injak kematian itu. Bagaimana cara Yesus Kristus menginjak-injak kematian? Melalui salib dia membuktikan kasih yang sempurna. Melalui salib itu dia turun kepada kematian. Agar ketika ia memasuki kematian, ia merusak, ia menghancurkan, ia menginjak-injak iblis itu. Lalu bukti bahwa ia menang atas iblis. Ia keluar dari kematian dan bangkit pada hari ketiga. Ketika ia bangkit, ia mau mengatakan kepada dunia, lihatlah. Aku telah hidup dan mengalahkan kematian. Jadi kalau engkau mau kembali kepada hidup yang semula, sebagaimana aku menciptakan engkau, adakah alasanmu untuk menolak aku? Tidak ada. Karena hiduplah yang dicari oleh manusia. Hiduplah yang dicari oleh seluruh manusia di bumi ini. Mau kamu orang Tionghoa, orang Batak, orang Nias, orang Manado, orang Jerman, orang Papua, orang apapun, hiduplah yang kamu cari. Anak-anak muda, kamu sekolah, cari uang banyak-banyak, itu demi apa? Demi uang. Uang untuk apa? Demi perut. Perut demi apa? Demi hidup. Hidup yang kamu cari. Kamu cari sekolah bagus-bagus, demi perut, demi hidup. Hiduplah yang kamu inginkan. Semua orang di dunia ini berusaha memperoleh hidup dengan cara apa? Cari uang banyak-banyak, bekerja banyak-banyak agar bisa tetap hidup, dan hidup. Hidup yang dicari manusia. Dan yang paling dihindari manusia adalah kematian. Orang takut sekali mati. Sehingga karena takut mati dia beli obat-obatan, diet agar dia tidak cepat mati. Dan lain sebagainya. Treatment kesehatan agar dia tidak cepat mati. Takut sekali dengan kematian. Kalau yang paling ditakuti manusia adalah kematian. Dan yang paling dicari manusia adalah hidup. Apakah alasanmu menolak Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian dan juga memberi hidup melalui kebangkitannya? Tidak ada selain daripada kesombonganmu. Inilah yang menjadi alasan di luar dari dia tidak ada keselamatan. Sebab siapakah yang telah mengalahkan kematian selain Yesus Kristus? Dalam sejarah dunia lo, bukan dongeng lo, tidak ada. Orang-orang kaya sekali, Raja Herodes, Pontius Pilatus yang sangat berpower, berkuasa. Pengaruhnya kuat sekali. Cleopatra yang cantik-cantik. Ya, Koreisi Agung. Alexander the Great yang berkuasa atas beberapa benua. Kaya sekali, kuat sekali, hebat sekali. Kekuatan kekayaan mereka apakah bisa meluputkan mereka dari kuburan? Tidak. Sampai hari ini masih di bawah kakimu. Uang mereka yang berjibun-jibun itu, kekuatan mereka yang kuat sekali, tidak bisa membeli mereka hidup. Jadi kalau ada orang demi uang, demi harta, demi tahta tinggalkan Yesus, nasibmu akan sama seperti mereka yang punya lebih banyak dari apa yang akan kamu dapatkan. Aku biar bisa jadi PNS, biar uangku banyak. Aku bisa naik jabatan begini, aku tinggalkan Yesus. Kamu mungkin dapat berapa? 1 triliun, 2 triliun, 5 triliun? Berapa? 2 miliar? 100 miliar? Kamu dapat segitu, tinggalkan Yesus? Herodes Agung hampir ribuan triliun. Di mana dia sekarang? Di kuburan. Kamu gak akan memperoleh seperti yang dia peroleh, tapi nasibmu akan sama seperti dia, bukan? Jadi anak-anak muda, kalau kamu tinggalkan Yesus demi uang, harta, tahta, wanita, pria, apapun itu, ya, labubu, ya, atau apa? Siapa tahu ada demi labubu? Pacarku kasih aku labubu, yang penting aku login. Yang penting tinggalkan Yesus. Aku dapat labubu gitu kan.
Demi labu-labu kamu tinggalkan Yesus? Bodoh sekali. Demi apapun tinggalkan Yesus. Ketika ada orang katakan tinggalkan Yesusmu itu. Kalau ada orang berkata tinggalkan Yesusmu, aku akan kasih ini. Bisa enggak mereka beri hidup sebagaimana Tuhanku telah menghadiahkannya? Bisa enggak? Kalau enggak bisa, enggak mau. Tunjukkan, aku akan tinggalkan Yesus Kristus kalau kamu bisa tunjukkan pribadi seperti dia. Yang telah mengalahkan ketakutan terbesarku yaitu kematian. Dan memberikan keinginan terbesarku yaitu hidup melalui pribadi dia. Kalau enggak ada, apakah alasanku meninggalkan dia? Enggak ada. Enggak ada alasan kita meninggalkan dia. Selain daripada sombongan. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Di luar aku, engkau tak dapat berbuat apa-apa. Betul, di luar Yesus. Siapakah orang yang hebat dan tidak mati? Mati terus. Tapi Yesus Kristus bangkit dari mati. Disaksikan bangkit 500 orang. Saking begitu besarnya kebangkitan itu, semua rasulnya tidak takut mati demi dia. Kenapa? Tuhanku telah kalahkan kematian. Untuk apa aku takut pada kematian? Tuhanku telah menginjak-injak itu. Makanya Markus rela ditarik kuda di Alexandria. Petrus rela hanya untuk mati aja loh Petrus loh. Pergi ke Roma dia untuk mati aja. Gak takut dia mati. Disalib terbalik di Roma. Paulus dipenggal di Roma. Ya, Yohanes digoreng di minyak panas. Udah kayak goreng pisang dia. Digoreng. Tapi dia tidak mati. Karena Tuhan mau buat perkara kepada dia dengan kitab Wahyu. Ya. Jadi semua rasulnya Yesus yang berjumpa dengan Kristus. Mereka melihat Tuhanku telah menginjak-injak kuasa iblis. Tuhanku telah mengalahkan kematian. Untuk apa aku takut pada kematian itu? Kamu ancam nyawaku dengan kematian. Kamu bunuh aku untuk tinggalkan Yesus? Tidak. Polikarpus yang adalah Polikarpus dari Smyrna, murid dari Yohanes. Pernah ada seorang kaisar mengatakan, murid kaisar bilang sama dia, kamu kakek tua 83 tahun. Kamu kakek tua, kami tidak tega bunuh kamu. Apa susahnya sih kamu bakar dupa di depan patung kaisar? Gak tega kami lihat kamu disakiti. Terus Polikarpus bilang apa? 80 tahun aku hidup di dunia, dia tak pernah mengecewakan aku. Lalu untuk apa aku mengecewakan dia? Dia dengan perlahan-lahan mengalami kematian itu. Adakah imanmu seperti itu hari ini, anak muda? Ada enggak? Belum ada? Kalau belum ada jangan putus asa. Minta dari Allah. Karena dengan meminta itulah kita ketuklah, mintalah dan cari. Itulah alasan mengapa keselamatan tidak ada di luar dari Yesus Kristus. Jadi anak-anak muda, jangan pernah tinggalkan dia. Karena bagaimanapun hidup yang kamu cari dan kematian yang kamu takuti hanya dapat diberikan dan dikalahkan oleh dia. Sehingga salib yang mulia, tahta pengadilan Kristus kelak, apabila ia datang dalam kemuliaannya, itu menjadi sukacita, senyum yang sempurna, damai sejahtera yang tak tergantikan, menyambut dia Raja yang telah menganugerahkan iman kepada kita. Jangan tinggalkan Yesus apapun kegagalanmu. Lebih baik kamu jatuh dalam dosa daripada putus asa meninggalkan dia. Sehingga yang dapat saya sampaikan ini dapat menolong kalian, dapat menolong kita semua. Dan saya berdoa semoga Tuhan Kristus tidak melupakan kita apabila kembali dalam kerajaannya. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, boleh kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus kita. Teman-teman. Oke, ya Kylie kita silakan. Akan masuk ke dalam sesi tanya jawab nih teman-teman. Jadi silakan duduk dulu. Silakan duduk. Sorry nih teman-teman, agak kekecilan alma maternya takut robek. Dulu waktu kuliah ukuran M, sekarang udah XL. Agak sempit. Jadi kita temanya tuh sekarang tuh ini Kylie, seragam sekolah, SMP, SMA. Ke yang kuliah pakai alma maternya gitu ya. Kak Adrian kenapa masih muat alma maternya? Ini kebetulan baru pesan lagi. Baru kuliah lagi ya? Iya. Okay. Di sini dari universitas mana aja? UI ada UI. UI ada. UNJ ada UNJ. UNJ ada? Ada BINUS gak? BINUS. Marco mana Marco? Oke, jadi macam-macam ya teman-teman. Jadi hari ini kita coba mulai aja untuk Q&A ini ya.
Jadi sambil teman-teman berpikir dulu kira-kira apa yang mau ditanyakan dan usahakan pertanyaan tuh sesuai dengan konteks ya. Atau teman-teman ada yang bertanyakan yang butuh pencerahan dari Kak Elia, kita bisa tanyakan di sini. Jadi Kak Elia izin bertanya dulu nih kita untuk membuka Q&A ini. Jadi bagaimana sih seharusnya kita memandang kehidupan sekarang dan kehidupan yang kekal? Karena kan kadang-kadang kita berpikir kenapa jadi seolah-olah hidup yang sekarang itu dipersiapkan kehidupan yang nanti gitu setelah kematian dalam tanda petik. Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada teman-teman kalau jangan sampai ada persepsi yang salah gitu. Ngapain kita hidup sekarang kalau untuk kehidupan yang nanti gitu. Seperti itu. Ya, justru hidup sekarang inilah yang menjadi persiapan untuk hidup yang akan datang. Kamu berpikir bahwa hidup itu yang sekarang. Kalau kamu berpikir hidup itu yang sekarang, kamu akan memandang Yesus Kristus itu adalah pribadi yang paling gagal dalam sejarah. Ya miskin, menderita, mati muda, apalagi tidak dipandang, ya kan? Ya. Jelek sekali Yesus Kristus itu dalam pandangan dunia. Dia itu jelek sekali. Tapi dia berkata, I am the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ia yang adalah hidup itu sendiri. Datang ke dunia ini menempatkan kepalanya pun dia nggak punya. Menderita, mati sengsara. Dihina orang, dicaci orang. Jadi kalau kamu memandang hidup ini harus tidak ada penderitaan, hidup ini harus enak-enak, hidup ini harus begini dapat ini pengakuan, validasi apa segala macam. Kamu merendahkan Tuhanmu sendiri. Ya. Jadi ketika Tuhan berkata, akulah hidup, maka hidup yang di dalam dia. Maksudnya bukan hidup seperti yang didefinisikan dunia. Minimal ya kan. Punya ini, punya itu. Jodohnya minimal segini gitu kan. Itu standar dunia. Tapi dengan Allah itu menjadi berbeda. Tapi kalau kita diizinkan Tuhan sampai hari ini ada di tempat ini. Hidup sampai hari ini. Itu artinya dia di dalam panggilannya yang mulia melalui anaknya Yesus Kristus itu. Dia mau memanggil kita di dalam apa yang dia rencanakan. Apa yang Tuhan rencanakan? Artinya dia mau kamu mengambil bagian dalam keselamatan itu. Bagaimana caranya agar saya bisa mengambil bagian dalam rencana keselamatan itu? Tuntunlah dirimu, arahkanlah kehendakmu kepada dia yang memberikan keselamatan, Yesus Kristus. Dan temui dia. Minta kepada dia, minta tolong ajari, Tuhan ajari aku, tuntun kehendakku, bawa keinginanku kepada apa yang Tuhan mau. Jangan anak muda datang kepada Tuhan tuh cuma mau minta-minta aja. Tuhan aku mau minta ini, kampusku aku mau begini, aku mau ini, pilih Tuhan. Aku mau ini, aku mau ini. Kamu jahat. Kalau ada yang begitu bertobat, kenapa? Itu bukan cara yang beriman yang benar. Sebab berserah penuh adalah satu-satunya cara untuk hidup. Kalau kamu menyadari bahwa hidup adalah Kristus dan matimu keuntungan. Dan engkau mau mati dalam keuntungan itu, maka hidupmu harus Kristus. Kalau hidup kita adalah Kristus, Kristus itu datang membawa apa? Membawa pengampunan, membawa penghiburan bukan? Nah maka kita perlu mengakui kelemahan, mengakui ketidaksempurnaan agar Kristus berguna dan menjadi penghibur untuk kita. Anak-anak muda jangan gengsi untuk itu. Jangan minderan juga, tidak boleh. Ya. Jadi mari persiapkan hidupmu sekarang di dalam apa? Di dalam pengakuan bahwa kita ini muda, kita ini buta akan segala sesuatu. Kamu punya ambisi, Tuhan aku mau jadi tentara, Tuhan aku mau jadi dokter. Itu baik. Tapi serahkan, ambil waktu sejenak. Serahkan apakah ini benar, apakah ini selaras dengan kehendakmu. Kita doa minta itu sama Tuhan. Tuhan Yesus sudah ajarkan cara berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berikanlah kami makanan ini bla 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 bla. Artinya kehendak Allah harus yang utama dulu baru keinginanmu. Bukan keinginanmu yang kasih ke Tuhan. Tuhan Yesus yang sempurna itu dalam doanya dia berkata, ya Bapa sekiranya cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakmu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Kalau kita mengedepankan kehendak Allah, itu sudah pasti dan tanpa ragu. Itu untuk keselamatan kita. Tapi dosa-dosa kita menyeret kita kepada ego untuk melihat Allah dari sisi yang negatif.
Ketika kita berdoa, ya Bapa, kepadamu kuserahkan kehendakku. Dosa-dosa, iblis itu berusaha menghasut kita untuk mengatakan, rencana Tuhan gak akan baik, gak akan menyenangkan kamu, gak akan bawa kamu begini-begini. Nah tergantung kamu, kontrol ada dalam kamu. Kamu mau menyerahkan kehendakmu, pikiranmu kepada iblis itu, atau mau kepada Allah? Pilihan ada di kamu. Ya, latih diri. Untuk melatih diri harus apa? Rendah hati dan sering datang ke gereja. Orang yang di dalam gereja aja hampir-hampir. Petrus bilang apa? Kalau orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Apalagi orang yang bersalah. Orang yang datang ke gereja aja banyak yang tertolak. Apalagi nggak pernah. Ya, jadi gereja itu butuh sebagai wadah untuk pemuritan. Ya, masalah sempurna atau tidaknya itu urusan Allah. Kalau kamu cari dengan tulus, Tuhan pasti sediakan. Itu ya. Nah. Oke, terima kasih Elia. Kasih apresiasi dulu teman-teman. Ya, nanti kita akan buka pertanyaan ke teman-teman semua dan juga kita ada buka pertanyaan ke Elia. Sebelumnya, 1 hari sebelumnya, hari Jumat, kita ada buka open question di Instagram story-nya @JCC.youth dan ada beberapa pertanyaan yang masuk gitu ya. Ini pertanyaannya, dari sini kelihatan juga. Mungkin pertanyaannya aku pilih kali ya. Dari Jessica. Bacanya gimana tuh teman-teman? Dot apa? Yupiki. Apa tuh? Agak susah ya bacanya. Oke, dari Jessica ya. Apa hubungannya antara doa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga dengan kehidupan kita sekarang? Ya, apa hubungan antara doa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga dengan kehidupan kita sekarang? Kehendak Allah yang adalah sang sorga itu selalu membuat kita untuk membawa kepada rancangannya yang penuh dengan damai sejahtera melalui anugerah keselamatan yang hanya ada pada anaknya itu. Jadi ketika dikatakan ini yang berdoa ini Yesus Kristus loh. Ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Kehendak Allah itu apa? Inilah kehendakmu. Inilah hidup kekal itu, yaitu inilah kehendakmu. Supaya mereka mengenal engkau sebagai Allah yang benar dan Yesus Kristus yang kau utus. Jadi dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kehendak Bapa adalah memberi anaknya bagi keselamatan. Artinya kita sedang berdoa kepada Allah. Berikan aku kehendakmu agar aku bisa mengenali anakmu itu. Jadi jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga artinya apa? Untuk bisa mengenal Yesus. Kehendak Allah adalah mengenal Yesus itu. Karena Kolose 1:15, Yesus adalah gambarnya Allah itu. Jadi kita bisa mengenal Allah itu ya di dalam Yesus itu. Melalui apa yang dia lakukan. Jadi kalau kamu mau melihat Allah, lihatlah Yesus itu. Jadi katakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Allah itu ada di dalam Yesus itu. Makanya Tuhan Yesus doanya bilang apa? Bukan kehendak aku, kehendakmu. Iya. Ya kan? Iya. Ya, jadi apa hubungan antara doa jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga? Artinya mengandalkan Allah yang kita lihat di dalam Kristus. Hanya Yesus kok, semua itu mengarah ke Yesus. Ya. Jadi kalau ada orang jawab pertanyaan tuh arahnya ke yang lain-lain, semua itu ke Yesus. Ya. Orang apa perjanjian lama ngomong pohon tarbantin, ngomongin penampakan apa, itu semua mengarah ke Yesus. Perjanjian lama surut, ini naik ke atas, ini ke bawah, semuanya ke sini. Orang perjanjian lama beriman ke depan, kita beriman ke belakang. Kristus itu sentral ya. Enggak ada selain dia. Jadi Yohanes saja bilang, kalau kita menceritakan semua tentang Yesus, langit dan bumi ini enggak cukup. Bicara tentang Yesus itu enggak cukup 1, 2, 3 jam. Ya, gitu. Itu artinya ya, mengandalkan Yesus itu sendiri. Ya. Oke, ya begitu Jessica Wukpi atas pertanyaannya. Oke, sekarang kita lempar ke teman-teman yang ada di hall. Ada yang mau bertanya gak? Ayo ulang. Ada yang mau bertanya? Oke, boleh mungkin Deran ya. Sebutkan nama, usia, halo, Pak. masih single apa enggak? Perkenalkan, nama aku Deran. Aku mau nanya, kita semua tahu ya kalau Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan untuk kita selamat. Gimana? Salah satu atau satu-satunya? Satu-satunya. Kalau salah satu, awas. Satu-satunya.
Lanjut. Terus gimana sama orang yang tidak pernah kenal Yesus? Bukan tidak mau percaya tapi tidak kenal Yesus. Pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan. Ini pertanyaan mahasiswa. Ya. Saya enggak tahu dia udah mahasiswa atau Masih enggak. SMA Kak. Ya, jawabannya ada di Roma 2 ayat yang ke 16. 14, 15, 16. Ya. Roma 2 ayat 14. Sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Dan hati nurani mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal ini akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Ya. Jadi dengan apa orang yang belum pernah dengar Yesus akan dihakimi? Dengan hati nurani. Jadi orang di pedalaman Papua misalnya ya, nggak ada listrik, nggak ada lampu. Mereka nggak kenal Alkitab, nggak kenal peradaban. Tapi mereka bisa saling berkelompok, bisa saling bunuh-bunuhan, bisa melakukan tindakan yang sesuai dengan yang dituntun oleh hati nurani mereka. Jadi di dalam hati mereka, mereka punya hukumnya sendiri. Nah nanti di pengadilan Kristus, Tuhan itu akan mengadili orang itu berdasarkan hati nuraninya. Kalau dia melakukan yang benar menurut hati nuraninya, dia akan dibenarkan. Tapi kalau dia melanggar apa yang dituntut hati nuraninya, misalnya hati nuraninya berkata, enggak boleh tebang pohon. Tapi dia dengan sengaja menebang pohon, artinya dia bersalah menurut hati nuraninya sendiri, dia akan dipersalahkan menurut itu. Nah, apakah dia selamat atau tidak? Selamat atau tidak kita enggak tahu. Itu tetap melalui Kristus sebagai hakim. Jadi tidak ada keselamatan di luar Yesus. Mau orang yang di pedalaman itu diselamatkan atau tidak, itu tetap melalui Yesus itu. Dia pintunya. Sebelum kanan kiri, neraka, surga, dia yang harus kamu lalui dulu. Masalahnya standar penghakimannya beda-beda. Cara Allah menghakimi saya, namanya siapa maaf Pak? Michael. Sama-sama Michael. Ya, Michael menilai beliau dengan menilai saya itu beda. Beda caranya menilai Michael dengan Elia. Itu beda caranya menilai. Tapi tetap melalui Kristus sebagai Makanya Yesus pernah berkata, akulah pintu. Dia pernah berkata akulah pintu, bukan berarti dia pintu seperti itu. Tapi dialah pintu masuk itu. Dia yang harus dilalui semua orang. Jadi orang yang belum pernah dengar Injil akan dihakimi menurut hati nuraninya. Tapi masalah dia diselamatkan atau tidak, itu bergantung kepada Kristus sebagai hakim yang agung. Ya, tapi minimal penghakiman pengadilan itu tetap adil, ada alasannya toh? Ya. Gitu, ya. Ya. Tapi yang udah dengar Yesus selalu tolak, siap-siap binasa, ya. Gitu, ya. Thank you Kak Eli, sangat mendalam sekali. Mungkin kalau misalnya pertanyaannya juga ada kan masih ada ya di Instastory ya. Tapi izin aku open question ke teman-teman hall karena tadi antusiasnya begitu banyak. Boleh angkat tangan lagi siapa yang mau tanya? Rahel silakan. Rahel. Yang sebelah sini siap-siap dong, ya. tanya juga Sebelah dong. sini siap-siap ya. Hai Kak Elia, sebelumnya aku mau izin tanya. Aku Rachel, aku mau izin tanya. Tadi kan Kak Elia bilang ya, kalau dosa kita tuh udah dibayar lunas sama Yesus di kayu salib. Berarti artinya bagi orang yang percaya sama kematian Tuhan, itu karena dosa udah dibayar lunas kan gak ada lagi penghukuman karena mereka percaya gitu. Tapi di Wahyu juga ditulis kalau nanti di hari akhir itu akan ada penghakiman. Nah, bagi orang-orang yang udah percaya, penghakiman itu tuh maksudnya apa sih? Karena kan harusnya udah gak ada penghukuman lagi gitu. Atau orang yang udah percaya ini nanti gak akan dihakimi gitu. Jadi itu maksudnya apa sih gitu? Terima kasih. Ya. Pertanyaan bagus juga ya. Memang pinter-pinter orang di sini. Ya. Katanya di dalam Yesus tidak ada penghukuman kan? Tidak ada penghukuman bukan berarti tidak ada penghakiman. Dalam Yesus emang penghakiman itu melulus soal hukuman? Enggak.
Jadi orang yang percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh memperoleh pembenaran, dia akan dihakimi untuk menentukan upahnya. Tapi orang yang tidak percaya Yesus akan dihakimi menurut untuk apa? Hukumannya. Hukuman tuh nggak ada bagi orang percaya. Orang yang sungguh-sungguh percaya, bukan yang pura-pura percaya atau kelihatan percaya, beda, ya beda. Jadi di kitab Wahyu dikatakan semua orang akan dihakimi, hamba, tuan, kaya, miskin, besar, kecil, semua akan dihakimi. Tapi penghakimannya untuk apa itu beda. Yang satu orang tak percaya dihakimi menentukan hukuman, yang satunya dihakimi menentukan upahnya. Apa yang akan dia peroleh dalam kerajaan itu. Makanya Paulus bilang apa? Ada yang bersinar, ada yang remang-remang, ada yang terang. Nah, ada yang imannya seperti kayu, ada yang seperti jerami, ada yang seperti emas. Upahnya Rasul Paulus dengan saya beda jauh. Paulus menabur sampai karam kapal dan lain sebagainya, sampai dipenggal. Ya tidak sama dengan saya. Tidak ada keadilan kalau begitu. Kalau upah kita sama semua kan? Orang yang hengkang-hengkang kaki, tidur-tidur aja. Dengan orang yang mati-matian menginjili upahnya sama. Enggak mungkin. Nah orang yang hengkang kaki juga belum tentu percaya. Karena kalau dia percaya kasihnya akan menuntut dia bergerak untuk melakukan apa yang Kristus mau. Menjadi terang dan garam bagi dunia. Gitu ya. Jadi penghakiman itu untuk semua orang. Tapi untuk apa dia dihakimi itu tergantung dia orang percaya atau tidak. Gitu ya. Nah. Thank you Rahel. Ya. Oke teman-teman, buat adik-adik yang SMP, SMA, silakan kalau ada yang mau bertanya. Yuk, siapa yang mau bertanya? Jadi sebelah kiri kali ada. Sebelah kiri tadi ada, jangan malu-malu dong. Ada? Ada yang mau bertanya? Ada. Ayo ulang bertanya nih. Ada yang mau bertanya? Anggi, alma mater. Iya boleh. Yang Jakun tuh. Cek, oke. Halo, Kak Elia, perkenalkan aku Anggi. Aku mau nanya, gimana sih caranya buat kita bisa sanggup menjalankan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita? Di mana panggilan itu pasti merupakan sesuatu yang baik dalam hidup kita dan juga demi kemuliaan nama Tuhan. Tapi dari sisi manusiawi itu belum tentu kayak apa yang kita mau dan apa yang kita harapkan, itu aja sih. Makasih. Sebagai manusia enggak sesuai dengan yang kamu harapkan? Gimana? Dari sisi manusiawinya belum tentu. Yang kita harapkan? Ya, belum tentu. Oke. Kalau dikatakan sebagai manusia belum tentu yang kita harapkan, berarti kamu masih merasa dirimu bisa berharap. Apakah arti yang tertulis bahwa hidup adalah Kristus? Berarti harapan harus sesuai dengan harapan pada Kristus kan? Kamu kecewa dengan keadaan. Harusnya enggak begini, harusnya enggak begitu. Kalau Tuhan sampai izinkan, artinya itu berguna bagi kamu. Harapanmu apa sih? Hidup enak-enak terus? Hidup mulus-mulus terus? Enggak bisa. Itu harapan daging. Di dalam Allah enggak ada yang seperti itu. Harus banyak liku-likunya. Masa bertanding enggak ada tantangan? Paulus bilang hidup adalah pertandingan. Pertandingan mana ada jalan terus. Ada liku-likunya. Ya. Nah bagaimana caranya kita bisa menjalani panggilan Allah? Yang pertama kamu harus tahu apa itu panggilan dulu. Panggilan Allah apa? Di dalam Efesus dikatakan panggilan di dalam Allah adalah panggilan untuk percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus itu. Kita dipanggil menurut kasih karunia-Nya ya. Kita buka ya, aku baca dulu. Dipanggil dan dipilih ya. Nah, ya. Efesus 1 ayat yang keempat ya. Ayat mulai ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya
sesuai dengan kehendak-Nya supaya terpujilah anugerahnya yang mulia yang dikaruniakannya sebab kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan beroleh darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi orang yang dipilihnya itu, itulah yang dipanggilnya. Nah kamu, bagaimana cara kamu tahu kamu dipilih atau tidak? Kamu memberikan dirimu gak kepada Kristus? Kehendak Kristus itu bukan kehendak dunia. Jadi bagaimana caranya aku bisa menjalani panggilan hidupku? Kamu harus sadar dulu, aku dipanggil Kristus untuk apa sih? Ya hukumnya Kristus itu apa? Kasih Allah sesama manusia. Bagaimana caranya mengasihi Kristus? Percaya, jangan takut. Kalau kamu takut artinya kamu nggak mengasihi Dia. Rasul Yohanes mengatakan di dalam ketakutan tidak ada kasih. Jadi caranya mengasihi Allah itu apa? Jangan takut. Jangan takut pada kematian. Jangan takut pada kemiskinan. Jangan takut pada penderitaan. Kalau kamu takut dengan itu semua, imanmu masih palsu. Kamu nggak punya iman. Karena kalau kamu takut, apakah arti ucapan Dia yang berkata jangan takut? Artinya kamu meragukan Dia kan? Kalau kamu meragukan Dia berarti kamu meragukan kasih-Nya kan? Jadi bagaimana caranya saya bisa menjalani panggilannya? Ya jangan takut. Kalau kamu takut, ya kamu sendiri membuat kamu ragu atas panggilannya. Padahal Dia memanggil kamu untuk tidak takut. Agar di dalam ketidaktakutanmu itu, kamu bisa melatih dirimu dalam kasih yang sempurna itu. Dengan kasih itu kamu punya iman, dan dengan iman itu kamu punya pengharapan yang benar. Bukan pengharapan daging. Pengharapan daging pengen banyak. Tapi pengharapan di dalam kasih yang tidak takut itu akan memberikan kita pengharapan yang sejati, yang benar dalam kekayaan Efesus 1 tadi. Kekayaan rohani yang di dalam surga. Ya. Jadi bagaimana caranya saya bisa menjalani panggilan saya? Ya kamu tidak boleh takut. Oh Tuhan memanggil saya. Kalau Paulus takut dipanggil oleh Tuhan, mungkin gak dia menginjili? Kalau Yunus takut ke Niniwe, mungkin gak dia bisa menjadi alat untuk mempertobatkan itu? Tidak bisa kan? Kalau Tuhan Yesus takut, aduh aku tidak mau mati lah. Kamu bisa selamat enggak? Enggak. Kalau Petrus takut mati, martir, mungkinkah kita bisa melihat kekayaan iman yang dipimpin oleh Roh Kudus ada dalam dia? Enggak. Jadi jangan takut. Anak-anak muda ini banyak takutnya. Aku takut gagal lah, takut dikucilkan lah. Jangan takut, jangan minder. Kalau kamu with Him, Dia berkata apa? Kamu memang menderita aniaya. Itu fakta yang pahit yang harus kamu telan, anak-anak muda. Ingat itu. Kamu harus menderita, kamu pasti menganiaya. Tapi kamu diberi penghiburan. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Ya. Nah, jadi kita menerima dua hal. Kita menerima fakta yang pahit karena memang pahit. Tapi di dalam pahitnya hidup itu, kita menerima penghiburan kan? Ya. Di dalam siapa? Yesus. Nah jadi kuncinya jangan takut. Sebab apa? Tuhan telah mengalahkan itulah yang menjadi senjatamu kemana-mana berjalan bersama Tuhan. Ya. Jadi jangan takut. Ya. Oke, puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama aku Hari. Oh iya Kak Hari, silakan. Aku mau tanya, melalui keadaan hidup kita sehari-hari itu kan Tuhan tuh sering berbicara itu lewat peristiwa hidup yang tampak biasa. Nah, tapi terkadang cobaan datang. Nah, lalu kita sering bertanya, apa ini kehendak Tuhan atau hanya ujian? Nah, lalu bagaimana cara kita mengenali kehendak Tuhan itu dalam hidup kita? Ya, ada doa dari para tetua dari Optina, itu mengajarkan kita berdoa bahwa izinkan aku untuk menerima kenyataan bahwa semua kabar yang kuterima hari ini adalah untuk menggenapi kehendak-Mu yang suci. Jadi kalau sampai Tuhan izinkan sesuatu Pak dalam hidup itu atas izinnya Allah. Tergantung bagaimana kita melihat itu. Gak ada sesuatu yang Tuhan izinkan kalau kamu dilihat tidak mampu memikul itu.
Kalau dia lihat kamu sampai mampu memikul itu, dia izinkan itu. Jadi kalau aku nggak sanggup, aku nggak kuat, Tuhan percaya kamu bisa, kenapa kamu mengkhianati kepercayaan itu? Emang kamu pikir kamu lebih tahu tentang dirimu? Enggak. Tuhan yang lebih tahu tentang diri kita. Jadi apakah ini kehendak Allah? Kalau sampai dia izinkan itu, berarti dia berkenan dengan hal itu. Sekalipun itu yang buruk maupun yang baik. Yang buruk dalam arti duniawi itu kutukan. Tapi yang buruk di dalam Allah itu mengubahkan diri. Untuk apa? Memiliki air mata. Air mata itu untuk menyucikan hati. Karena kalau kita tidak berair mata, kita nggak akan bisa berkumpul, berduka bersama dengan Yesus yang berair mata di Kalvari itu. Jadi kalau Tuhan sampai izinkan semua peristiwa dalam hidup kita. Kamu gagal cari sekolah, kamu susah dalam hal ini, kamu sulit dalam hal itu. Kalau Tuhan sampai izinkan itu, dia punya maksud. Tapi sikap hati kita lah yang salah menanggapi itu. Apakah kita ketika sakit, ketika kita gagal, kita minta sama Tuhan boro-boro, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan tolong aku. Kamu langsung ngomong begitu, itu cara yang salah. Kalau Tuhan izinkan kamu dalam pencobaan itu, kamu jangan buru-buru minta mau dilepas dari situ. Tapi mintalah, Tuhan apa yang sedang engkau kerjakan? Apa artinya? Apa aku dibentuk? Apakah ini hajaran? Apakah ini teguran? Untuk apa ini Tuhan izinkan? Kalau kamu sakit jangan buru-buru minta disembuhkan. Tanya dulu sama dia, Tuhan apa artinya ini? Mengapa aku diizinkan mengalami ini? Itu yang harus kita tanya. Dengan demikian kita hidup, kita menyerahkan diri kita secara penuh kepada dia. Yang dengan demikian sukacita kita bertambah penuh. Itu yang dikatakan sukacita sejati. Dan dengan begitulah damai sejahtera itu ada. Paulus Pak. Paulus itu apa bilang? Aku lebih suka dalam kelemahan. Dan dalam doanya dia berkata, berikanlah aku damai sejahtera. Bayangkan ketika dia mau dipenggal, dia dihina, dia dicaci orang, dia bisa tetap tenang. Dia tetap punya damai sejahtera. Kalau bukan datang dari Allah, nggak mungkin dia bisa mengalami itu. Orang kalau susahnya seperti Paulus di zaman sekarang, mana mungkin bisa tenang menghadapi seperti itu. Tapi kalau bukan itu dari Allah, dia bisa melalui itu. Nah kita minta kepada Tuhan, berikan aku damai-Mu, berikan aku kasih-Mu agar aku bisa melalui itu untuk membentuk kebaikanku. Itu semua untuk kebaikan kita kok. Untuk membuang semua yang kotor-kotor dari diri kita ini, ya butuh apa? Butuh pembakaran. Semua yang kotor tuh butuh dibakar. Nah cara Tuhan membakar semua yang kotor, yang munafik dalam diri kita yang melalui penderitaan, melalui pencobaan. Ya, hati yang kotor, hati yang sombong itu dipatahkan, disucikan dengan apa? Dengan air mata. Kalau orang sombongnya wusu gini, Tuhan hendak jatuhkan, dia nggak akan sadar. Binasa kan dia? Tapi kalau Tuhan sampai jatuhkan, bersyukur. Kenapa? Tuhan masih peduli kepada kamu. Dengan kamu jatuh, kamu menangis, kamu merasa bahwa aku memang lemah, aku memang gak bisa buat apa-apa. Kalau lalu ada orang kalau bertanggapan seperti itu bagus. Tapi kalau mengatakan pencobaan ini begitu besar, dia menipu dirinya. Kenapa? Dia menganggap pencobaan itu besar karena ia pernah meninggikan dirinya di atas yang lain. Besar kecil itu relatif. Tapi di dalam Allah itu pas porsinya. Itu udah pas takarannya. Aku ini terlalu besar. Bagi Tuhan itu udah pas. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Gitu ya? Ya. Ya, oke. Kemuliaan pada Tuhan. Oke, pertanyaan terakhir ya teman-teman. Mungkin bisa dimanfaatkan. Boleh? Yang di belakang. Mic-nya boleh dibantu teman-teman. Teman-teman stage, siapa? Eli ya mau bertanya ya? Silakan berdiri. Halo Kak Elia, perkenalkan nama aku Elia. Elia dari mana nih? Elia Sarya Sembing, beda sih nama akhirnya tapi sama Kirain nama dari depannya. Gunung Karmel. Enggak. Ya lanjut. Aku mau nanya, kan biasanya anak-anak generasi muda itu mereka itu biasanya menjauhkan diri mereka dari Tuhan karena mereka itu merasa kalau mereka itu gak pantas. Nah aku itu mau nanya buat orang-orang yang merasakan masalah ini, bagaimana kita itu bisa mendekat dan membangun
hubungan dengan Tuhan yang lebih serius. Ya, karena nggak pantas tadi ya itu ya. Iya dah? Betul. Justru kalau kamu merasa dirimu tidak pantas itu bagus. Kalau ada orang merasa dirinya layak, itu Tuhan nggak suka. Orang Farisi yang doa, Tuhan aku bersyukur hari ini aku tidak membunuh, hari ini aku memberikan persembahanku, hari ini aku begini, hari ini aku begini. Tuhan suka nggak? Enggak. Tuhan lebih suka kepada yang lain yang berkata, menepuk dadanya, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tapi dia merasa tidak layak. Makanya saya kadang kasihan lihat pendeta-pendeta yang merasa diri jadi nabi, merasa dirinya powerful, layak. Kasihan sekali. Tidak ada orang yang layak, tidak ada. Jadi kalau sebenarnya anak-anak muda berpikir seperti itu bagus, cuma pelariannya yang salah, menafsirkannya yang salah. Tuhan itu tidak datang cari orang sehat, dia itu datang cari yang sakit. Semua ini kita orang sakit. Jadi jangan izinkan dirimu diintervensi oleh iblis. Iblis mendakwa kamu, tapi Tuhan menghibur kamu. Justru kalau orang merasa tidak layak, tidak pantas, disitulah Tuhan itu menjadi berarti dalam hidupnya. Agar Tuhan memenuhkan sukacitanya. Jadi anak-anak muda, kalau kamu merasa aku udah terlalu berdosa, aku udah banyak dosaku, bebanku terlalu berat, aku tidak mau datang kepada Tuhan. Lebih baik kamu jatuh seperti itu daripada kamu putus asa. Petrus ingat, dia makan minum bersama Yesus, tidur bersama Yesus. Sekali-kali aku tak meninggalkan engkau. Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus tuh sadar kelemahan Petrus. Dia ketawa. Sebelum ayat berkokok, kamu pasti sangkal aku. Dia tahu Petrus akan sangkal dia. Tapi apakah dia tinggalkan Petrus? Enggak. Dia izinkan Petrus jatuh dalam penyangkalan. Tapi Petrus melihat itu sebagai sebuah tanda apa? Itu membentuk kejatuhannya itu. Membentuk kerendahan hatinya bahwa dia memang lemah. Dan dia memutuskan untuk bertobat. Artinya dia tahu dia jatuh, dia tahu dia tidak layak. Tapi dia berair mata datang kepada Kristus, layakkan aku. Petrus dibenarkan gak? Dibenarkan. Bahkan dia duduk di atas salah satu dari 12 tahta yang menghakimi bangsa Israel. Tapi Yudas, dia sadar dia berdosa, dia melarikan dirinya jauh dari Tuhan. Membunuh dirinya, pada akhirnya binasa. Jadi kalau kamu anak-anak muda jatuh dalam dosa, kamu gagal, atau kamu merasa putus asa, orang gak suka dengan kamu, jangan makin jauh dari Tuhan, makin dekat. Karena Tuhan itu dekat dengan orang yang hatinya hancur. Karena hati yang hancur adalah persembahan yang terbaik di hadapan Allah. Ketaatan tanpa hati yang hancur itu gak berguna. Ingat orang Farisi, taat berikan semua. Persembahan diberikan, apa diberikan? Dia taat lakukan itu semua. Tapi ia datang dalam pride kebanggaannya di hadapan Allah. Tuhan tidak suka. Tapi orang berdosa itu tidak taat. Dia tidak lakukan apa-apa. Tapi bukan berarti kamu jangan taat gitu loh. Jangan tafsirkan dengan keliru. Tapi dia datang dengan belas kasih. Memohon belas kasih Allah. Dialah yang disukai oleh Tuhan. Jadi ketika kamu gagal, orang-orang gak suka kamu minder dan lain sebagainya, kamu jatuh dalam dosa, jangan putus asa. Datang sama Tuhan. Tuhan, ini aku telah berdosa, aku gagal, aku jatuh. Ajari aku untuk menuntun diriku, ajari aku untuk hidup menurut apa yang kamu mau. Karena itu yang Tuhan milikilah iman seperti anak kecil yang tulus, tidak munafik, tidak mengada-ada, tapi ya apa adanya. Tuhan tuh tidak suka kamu sok-sok kuat padahal kamu lemah. Akui aja kelemahanmu. Tuhan, aku jatuh. Tuhan, aku gagal. Tuhan, aku mesti gimana. Itu yang Tuhan suka. Tuhan gak suka kamu sok-sok kelihatan covernya bagus sekali apa. Tuhan gak suka itu. Ya, jadi bagaimana caranya untuk bisa menyerahkan diri sama Tuhan di tengah keputusasaan. Ya kamu harus rendah hati. Kamu harus punya mindset bahwa apa? Kalau aku putus asa, aku tinggalkan dia, aku akan seperti Yudas yang binasa. Tapi kalau aku jatuh, aku tetap datang kepada Yesus, aku akan seperti Petrus. Yang tetap diampuni dan diubahkan menjadi baru. Gitu ya? Ya, semangat. Puji nama Tuhan, sesi tanya jawab udah selesai. Thank you Kak Elia udah bersama kami dari seri firman Tuhan dan tanya jawab.
Dan semoga teman-teman dalam masa muda teman-teman diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan teman-teman bisa lihat masa depan teman-teman dengan penuh pengharapan. Dan thank you Kak Eli, boleh kasih tepuk tangan lagi Mari buat tepuk tangan, Kak Eli. teman-teman.